Bayangkan jika kekuatan super dalam film ternyata benar-benar ada di dunia nyata. Di alam liar, ada kadal yang bisa berlari di atas air. Ada katak yang membeku, lalu hidup kembali. Bahkan ada ikan yang menembak dengan akurasi layaknya sniper. Namun satu hal pasti, jika ada makhluk lain yang nekat melanggar wilayah mereka, alam tidak akan memberi ampun. Di sini, kesalahan sekecil apapun bisa berakhir fatal. Ini bukan film fiksi, ini bukan efek CGI. Ini adalah planet yang kita tinggali. Hari ini, kita akan melihat hewan-hewan dengan kekuatan super paling ekstrim yang benar-benar ada di alam. Dan percayalah, beberapa di antaranya akan terdengar mustahil. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini, kita akan terus mengungkap sisi paling luar biasa dari dunia satwa yang jarang kamu lihat sebelumnya. Di hutan hujan Amerika Tengah, hidup seekor reptil yang tampak biasa saja. Tubuhnya hijau kecoklatan, kepalanya berjambul, panjangnya tak lebih dari beberapa puluh sentimeter. Namun ketika bahaya datang, ia melakukan sesuatu yang membuatnya dijuluki Kadal Yesus. Julukan itu muncul karena kemampuannya berlari di atas air. Sebuah kemampuan yang mengingatkan banyak orang pada kisah Yesus, berjalan di atas permukaan danau dalam tradisi Kristen. Tentu saja, Basilik tidak berjalan dengan tenang. Ia berlari secepat mungkin, seolah menantang hukum fisika. Saat predator mendekat, Basilik langsung melompat keluar sungai. Kakinya menghantam permukaan air dengan gerakan sangat cepat, menciptakan kantong udara kecil setiap kali menapak. Kantong udara inilah yang sementara menopang berat tubuhnya. Secara ilmiah, mekanisme ini disebut slap and stroke. Pertama, kaki menempat air dengan keras. Kedua, menyapu ke belakang untuk menghasilkan dorongan. Ketiga, segera diangkat sebelum air runtuh dan menelan. Untuk tetap berada di atas permukaan, Basilik harus menggerakkan kakinya hingga sekitar 20 langkah per detik. Kecepatan menjadi kunci. Dalam jarak pendek, ia bisa melaju sekitar 1,5 meter per detik di atas air, sebelum akhirnya tenggelam dan berenang melanjutkan pelarian. Menariknya, Basilik muda lebih mahir melakukan trik ini karena tubuh mereka lebih ringan. Semua ini bukan sihir, bukan pula mukjizat. Ini adalah hasil adaptasi evolusi jutaan tahun. Kaki panjang dengan jari berumbai yang memperluas bidang, pijakan, otot yang cepat, dan refleks yang presisi. Di balik semak-semak kering Australia, hidup seekor tokek kecil dengan garis emas mencolok di ekornya. Ukurannya tidak besar, gerakannya tenang, tapi ketika terancam, ia memiliki cara pertahanan yang sangat tidak biasa. Ia menyemprotkan cairan lengket dari ekornya langsung ke arah musuhnya. Di sepanjang sisi ekornya, terdapat kelenjar khusus yang menghasilkan cairan kental dan berbau tajam. Saat predator seperti laba-laba besar, burung kecil, atau mamalia mendekat, tokek ini akan mengangkat ekornya tinggi-tinggi, melengkungkannya ke depan, lalu menyemprotkan cairan tersebut dengan tekanan yang cukup kuat. Cairan itu bukan racun mematikan, namun sifatnya sangat lengket dan mengiritasi. Jika mengenai mata atau mulut predator, efeknya bisa cukup mengganggu untuk memberi waktu bagi sang tokek untuk melarikan diri. Secara ilmiah, ini adalah bentuk pertahanan kimia aktif. Energi yang dibutuhkan untuk memproduksi cairan ini tidak sedikit, sehingga tokek hanya menggunakannya saat benar-benar terancam. Strategi ini membuatnya tidak perlu kehilangan ekor seperti spesies lain. Golden Tailet Gecko membuktikan bahwa di alam liar, bahwa makhluk kecil pun bisa memiliki senjata rahasia yang tak terduga. Kekuatan super tingkat X-Men, kekuatan yang bisa membeku, terdengar seperti kemampuan mutan dalam film fiksi. Namun ternyata kekuatan seperti itu benar-benar ada di dunia hewan. Di hutan-hutan Amerika Utara, hidup seekor katak kecil bernama wood frog. Ukurannya tidak besar, warnanya coklat sederhana, dan tidak terlihat istimewa. Tapi saat musim dingin tiba dan suhu turun jauh di bawah 0 derajat Celcius, ia melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia membiarkan tubuhnya membeku. Suhu tubuhnya anjlok mengikuti suhu lingkungan. Jantungnya berhenti berdetak, paru-parunya berhenti bekerja.
Sekitar 60 hingga 70% cairan tubuhnya berubah menjadi es. Tidak ada aliran darah, tidak ada tanda kehidupan yang tampak. Dalam kondisi seperti itu, kebanyakan makhluk hidup akan mati permanen. Namun sebelum pembekuan total terjadi, tubuh White Frog mengaktifkan mekanisme perlindungan. Hatinya memproduksi glukosa dalam jumlah yang sangat besar dan menyebarkannya ke seluruh sel. Glukosa ini bertindak sebagai anti beku alami, mencegah kristal es merusak jaringan vital. Selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, ia tetap dalam keadaan beku total di bawah lapisan salju. Lalu saat musim semi tiba, es mulai mencair perlahan. Jantungnya kembali berdetak, darah kembali mengalir. Dalam beberapa jam, Wood Frog bangkit dan kembali bergerak, seolah tidak pernah mati. Secara ilmiah, ini adalah salah satu bentuk toleransi pembekuan paling ekstrim pada hewan bertulang belakang. Sebuah adaptasi evolusioner yang bahkan teknologi medis modern belum mampu tiru sepenuhnya. Wood Frog membuktikan bahwa alam sudah lebih dulu menciptakan kekuatan super. Bayangkan tubuhmu terpotong menjadi dua. Bagi sebagian besar makhluk hidup, itu adalah akhir. Namun bagi seekor flatworm, itu justru awal yang baru. Flatworm jenis Planaria adalah cacing pipih kecil yang hidup di perairan air tawar. Mereka biasanya bersembunyi di bawah batu atau daun yang membusuk. Secara geografis, Planaria tersebar hampir di seluruh dunia. Selama ada air tawar yang bersih dan cukup oksigen, mereka mampu bertahan dan berkembang biak. Tubuhnya sederhana, tidak memiliki tulang, tidak memiliki paru-paru, bahkan tanpa sistem peredaran darah yang kompleks. Namun di balik kesederhanaannya, tersembunyi salah satu kemampuan paling ekstrim dalam dunia biologi, yaitu regenerasi total. Jika tubuhnya dipotong menjadi dua, masing-masing bagian dapat tumbuh kembali menjadi individu yang utuh. Bahkan dalam kondisi tertentu, satu ekor Planaria bisa dipotong menjadi beberapa bagian, dan setiap potongan mampu membentuk kepala, organ, hingga sistem saraf baru. Rahasia kemampuan ini terletak pada sel khusus bernama neoblasts, sel punca yang jumlahnya sangat melimpah di dalam tubuhnya. Sel-sel ini mampu berubah menjadi hampir semua jenis sel yang dibutuhkan, dari otot hingga jaringan otak. Secara ilmiah, ini adalah salah satu sistem regenerasi paling efisien yang pernah ditemukan pada hewan. Flatworm mungkin tampak sederhana dan tidak mencolok, namun di tingkat seluler, ia memiliki kekuatan super yang bahkan belum bisa ditiru sepenuhnya oleh teknologi modern. Di dunia hewan, makhluk kecil ini membuktikan bahwa kehilangan bukan selalu akhir. Kadang itu hanyalah proses untuk tumbuh kembali. Di perairan Payau Asia Tenggara hingga Australia Utara, hidup seekor ikan dengan kemampuan yang terdengar seperti teknologi militer miniatur. Namanya Archerfish, julukannya ikan penembak jitu. Alih-alih melompat mengejar mangsa, Archerfish memiliki cara yang lebih presisi. Ia membidik dari bawah permukaan air, lalu menembakkan peluru ke arah udara. Mangsa utamanya adalah serangga yang hinggap di daun atau ranting rendah di atas air. Dari jarak bisa mencapai 2 hingga 3 meter, Archerfish menyemprotkan air dengan tekanan tinggi. Tembakan itu cukup kuat untuk menjatuhkan serangga langsung ke permukaan air tepat ke dalam mulutnya. Namun kehebatannya bukan hanya soal kekuatan tembakan, melainkan akurasi. Cahaya yang melewati air mengalami pembiasan, membuat posisi mangsa tampak berbeda dari lokasi sebenarnya. Tapi Archerfish mampu mengoreksi distorsi optik ini secara instinktif. Ia menghitung sudut bias cahaya dan menyesuaikan arah tembakan. Penelitian menunjukkan bahwa ikan ini dapat belajar, meningkatkan akurasinya melalui pengalaman. Semakin sering berburu, semakin presisi tembakannya. Dalam dunia bawah air, Archerfish bukan predator besar, bukan juga yang tercepat, tapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih mematikan, yaitu ketepatan. Di alam liar, tanpa senjata dan tanpa teknologi, seekor ikan kecil membuktikan bahwa menjadi penembak jitu tidak selalu membutuhkan peluru, cukup dengan air dan perhitungan yang sempurna. Di bawah mikroskop, ia terlihat seperti beruang kecil berkaki 8. Ukurannya kurang lebih dari 1 mm. Hidup di lumut, tanah lembab, hingga dasar laut. Namanya tardigrade dan ia mungkin adalah salah satu makhluk paling tangguh di bumi. Kekuatannya level dewa.
Tardigrade mampu bertahan dalam kondisi yang akan langsung membunuh hampir semua bentuk kehidupan lain. Suhu minus 200 derajat Celcius masih bisa bertahan. Panas di atas 150 derajat masih bisa hidup. Radiasi tingkat tinggi yang mematikan bagi manusia tidak menjadi masalah besar baginya. Bahkan yang paling ekstrim, Tardigrade pernah diuji dalam kondisi vakum di luar angkasa. Rahasia kekuatannya terletak pada kemampuan memasuki kondisi yang disebut ceritobiosis. Saat lingkungan menjadi ekstrim, tubuhnya kehilangan hampir seluruh kandungan airnya, menyusut menjadi bentuk kering seperti kapsul kecil yang disebut tun. Dalam keadaan ini, metabolisme mereka hampir berhenti total, seolah waktu dihentikan. Selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, mereka bisa berada dalam kondisi tidak aktif ini. Ketika air kembali tersedia, tubuhnya menyerap kelembapan, metabolisme aktif kembali, dan tardigrade bangkit seolah tidak pernah mengalami apapun. Secara ilmiah, mereka juga memiliki protein khusus yang melindungi DNA dari kerusakan akibat radiasi. Mekanisme ini membuatnya menjadi subjek penting dalam penelitian biologi ekstrim dan eksplorasi luar angkasa. Tardigrade bukan predator ganas, bukan hewan raksasa, tapi dalam hal daya tahan, ia berada di puncak. Di dunia mikro yang tak terlihat mata, makhluk kecil ini membuktikan bahwa ukuran tidak menentukan kekuatan. Saat mendengar ular terbang, mungkin kamu langsung berpikir, tunggu, ular bisa terbang? Kedengarannya mustahil. Tapi ternyata ular pohon Asia dari genus Cerysopellia memang bisa meluncur di udara, tanpa sayap, tanpa sihir, dan tentu saja tanpa tiket pesawat. Ular terbang dapat tumbuh hingga 1,2 meter panjangnya. Mereka memangsa burung, kadal, dan hewan kecil lainnya. Tapi yang unik, kamu tidak akan menemukan mereka di tanah. Mereka hidup di pepohonan dan jarang turun ke bawah. Bagaimana cara ular ini terbang? Sebelum terbang, ular ini akan merayap ke ujung ranting pohon dan menggantungkan tubuhnya. Ketika sudah memilih arah tujuan, ia akan mendorong tubuhnya dari cabang dan mulai meluncur. Gerakannya tampak seperti merayap di udara, bukan sekedar jatuh bebas. Rahasia utamanya adalah bentuk tubuhnya yang unik. Saat terbang, ular ini meratakan tubuhnya dengan cara meregangkan tulang rusuk dan menarik perutnya ke dalam, menciptakan bentuk seperti sayap datar yang aerodinamis, mirip seperti tupai terbang. Dengan gerakan tubuh yang kompleks, ular ini bisa berbelok di udara, berpindah dari satu pohon ke pohon lain, bahkan meluncur sejauh 100 meter dalam sekali terjun. Untungnya, ular ini hanya sedikit berbisa dan tidak berbahaya bagi manusia. Tapi tetap saja, bayangkan ular terbang dan tiba-tiba mendarat di atas kepalamu. Ngeri kan? Di gurun-gurun Amerika Utara, saat malam turun dan suhu mulai dingin, terdengar suara melolong kecil yang mengejutkan. Bukan serigala, bukan anjing liar, tapi seekor tikus. Namanya grasshopper mouse. Ukurannya kecil, tapi perilakunya jauh dari kata lemah. Berbeda dari kebanyakan tikus yang memakan biji-bijian, grasshopper mouse adalah predator aktif. Ia berburu serangga, laba-laba, bahkan kalajengking berbisa. Dan disinilah kekuatan supernya muncul. Kalajengking kulit kayu Arizona, salah satu spesies paling berbisa di wilayah itu, memiliki racun yang dapat menyebabkan rasa sakit luar biasa pada manusia. Namun ketika menyengat hewan ini, hasilnya justru berbeda. Racun kalajengking yang biasanya mengirim sinyal rasa sakit ke otak, pada grasshopper mouse justru diblokir. Bahkan dalam beberapa penelitian, racun itu tidak bertindak seperti penghilang rasa sakit sementara. Di dunia gurun yang keras, ukuran kecil tidak selalu berarti lemah. Grasshopper mouse membuktikan bahwa bahkan makhluk mungil pun bisa menjadi predator tangguh, kebal terhadap racun, dan cukup percaya diri untuk melolong seperti penguasa malam. Kobra dikenal sebagai ular berbisa yang bisa mengembangkan tudung lehernya dan memberikan gigitan yang bisa membuat manusia masuk ruang ICU. Tapi alam tampaknya ingin membuatnya lebih super lagi, dan lahirlah sepeting kobra atau kobra penyembur. Nama ini digunakan untuk beberapa spesies kobra yang hidup di sabana dan hutan di wilayah Afrika serta Asia Selatan. Keunikan mereka terletak pada kemampuan menyemburkan racun ke arah musuhnya. Lebih tepatnya, mereka menembakkan bisa melalui gigi yang memiliki saluran khusus berbentuk unik.
Biasanya, kobra penyembur akan mengincar mata korbannya. Ini strategi cerdas, karena jika mangsanya tidak bisa melihat, ia tidak bisa kabur. Dan jika Anda berhadapan langsung dengan kobra penyembur, hindari gerakan tiba-tiba. Ular ini bisa mengenali wajah manusia dan akan menyembur tepat ke arah mata jika Anda membuat gerakan mencolok. Jarak semburannya bisa mencapai 1 hingga 3 meter dan akurasinya luar biasa. Menurut para ilmuwan, kemampuan ular ini menyasar wajah kemungkinan besar adalah bentuk evolusi akibat interaksi lama dengan manusia. Jika tidak bisa melarikan diri, lindungi wajah Anda dengan apapun yang Anda pegang, tas, buku, atau bahkan tangan Anda. Ingat, ini adalah adu tatap yang tidak ingin Anda menangkan. Jika semburan mengenai mata, segera jauhi ular, basuh mata sebanyak mungkin, dan cari bantuan medis segera. Bisa dari ular ini sangat sitotoksik, artinya bisa merusak jaringan sel dan menyebabkan kebutaan permanen jika tidak ditangani. Saat seekor kobra mengembangkan tudung lehernya dan mengangkat sepertiga bagian tubuhnya, itu tandanya dia sedang terancam. Segera menjauh jika Anda melihat postur ini. Di pegunungan Alpen Eropa, hidup seekor hewan yang seolah tidak mengenal rasa takut pada ketinggian. Namanya Alpen Ilex, kambing gunung bertubuh kekar dengan tanduk melengkung besar. Habitat alaminya adalah tebing-tebing curam berbatuan. Namun yang membuat dunia tercengang bukan hanya tebing alami, melainkan dinding bendungan beton yang hampir vertikal. Mengapa mereka mengambil resiko sebesar itu? Jawabannya adalah mineral. Dinding bendungan sering menyimpan endapan garam dan kalsium yang terbawa air. Zat ini sangat penting untuk kekuatan tulang dan pertumbuhan tanduk mereka. Demi kebutuhan biologis itu, ilex rela memanjat permukaan yang membuat manusia pun gemetar hanya dengan melihatnya. Secara ilmiah, kemampuan ini didukung oleh anatomi yang luar biasa. Kuku mereka terbelah dua dengan tepi luar keras untuk mencengkram celah sempit. Bagian tengahnya terlihat lunak dan elastis. Fungsinya seperti bantalan karet yang meningkatkan gesekan. Kombinasi ini memungkinkan mereka berdiri di tonjolan batu selebar beberapa sentimeter saja. Otot kaki yang kuat dan pusat gravitasi yang stabil membuat setiap langkah dilakukan dengan presisi tinggi. Mereka benar-benar menghitung pijakan, memanfaatkan retakan sekecil apapun. Yang lebih mencengangkan, ilex dewasa sering mengajak anak-anaknya ikut memanjat. Anak-anak itu belajar langsung di medan ekstrim, mengikuti induknya di ketinggian berbahaya. Ini bukan sekedar mencari mineral, tetapi latihan bertahan hidup sejak dini. Sekarang, mari kita ungkap seberapa tinggi sebenarnya para raja panjat ini bisa naik. Beberapa populasi ilex hidup dan memanjat hingga lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Lebih tinggi dari puncak tertinggi di Britania Raya. Sebagai perbandingan, rekor panjat bebas tanpa alat pengaman dipegang oleh Alex Honnold saat menaklukkan El Capitan setinggi hampir 900 meter. Sebuah pencapaian luar biasa bagi manusia. Namun bagi ilex, memanjat ke ketinggian ekstrim adalah rutinitas. Mereka melakukannya tanpa tali, tanpa helm, tanpa perencanaan berbulan-bulan, hanya mengandalkan naluri dan adaptasi evolusioner yang telah terbentuk selama ribuan tahun. Di medan seperti itu, predator hampir mustahil mengejar mereka. Tebing yang tampak mematikan bagi hewan lain justru menjadi zona aman bagi ilex. Di alam liar, hanya yang kuat dan cerdas yang mampu bertahan. Setiap hewan memiliki caranya sendiri. Itulah keajaiban dunia satwa, tempat di mana setiap detik adalah perjuangan untuk hidup. Dan itulah akhir video kita kali ini. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Hewan mana yang paling membuatmu kagum? Sekian video kali ini. Terima kasih.